Oke, lanjut lagi ya. Tadi protein dan karbohidrat sudah mulai dicerna. Karbohidrat sudah mulai dicerna di mulut, protein sudah mulai dicerna di lambung. Lanjut lagi, saya berikan garis kuning ya, ini untuk membedakan yang mana duodenum. Ini saya kasih garis kuning, nggak kelihatannya, jangan kuning deh. Saya beri garis ini aja ya, ungu aja ya. Ini duodenum. Terus kemudian ini yang tengah adalah ileum, dan yang terakhir adalah jejunum. Ya. Satu, jangan deh, ini ya. Ini nomor satu, kemudian nomor 2, dan nomor 3. 1 itu adalah duodenum, nomor 2 adalah jejunum, nomor 3 adalah ileum. Ya, ini. Lemak itu baru mulai dicerna di yang namanya, mana tadi itu lemak tuh, warna biru ya. Lemak baru mulai dicerna di usus 12 jari atau duodenum. Dia ataupun lemak sendiri itu dibantu pencernaannya. Di sini lemak masuk, ya. Lemak nanti akan dibantu oleh enzim lipase berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi dibantu oleh siapa? Dibantu oleh lipase. Tuh. Lipasenya dari mana? Lipasenya berasal dari yang namanya pankreas. Pankreas ini menghasilkan lipase, terus kemudian nanti dia membantu mencerna lemak, berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Gitu. Selain lemak, di di usus 12 jari juga terjadi pencernaan karbohidrat, yaitu pencernaan amilum. Jadi amilum yang belum tercerna sempurna di dalam mulut itu akan dibantu dicerna di duodenum. Amilum nih, saya kasih ini ya, masuk. Amilum. Amilum itu akan dicerna menjadi maltosa. Nantinya keluar jadi maltosa. Oleh siapa? Oleh enzim amilase namanya. Amilase yang ini ya, saya kasih garis di sini ya. Amilase. Nah, itu di dalam duodenum. Amilum dari karbohidrat, lemak dari lemak. Sementara satu lagi, protein pun yang dalam bentuk pepton dicerna di dalam duodenum juga. Jadi, saya kasih ini ya. Sini ada garis merah. Nanti yang namanya pepton yang belum tercerna ataupun produk dari pencernaan di lambung itu akan dicerna kembali ataupun akan dicerna lanjutannya di usus 12 jari untuk berubah menjadi yang namanya di peptida. Perubahan pepton menjadi peptida ini menggunakan bantuan, ini saya kasih tanda yang warna ini hijau, dengan menggunakan bantuan tripsin. Ya. Tripsin ini juga diproduksi oleh siapa? Oleh si pankreas. Jadi ada tripsin, ada amilase, dan ada lipase. Maka dari itu, pankreas penting dalam membantu atau mensupport yang namanya proses pencernaan kita. Termasuk empedu juga. Empedu juga, nih, saya kasih warna hijau juga ya, dia membantu proses pencernaan asam lemak menjadi gliserol karena dia mengandung yang namanya garam empedu. Garam empedu ini berperan untuk mengemulsi si lemak. Mengemulsi. Jadi lemak ini harus diemulsi dulu baru bisa dicerna oleh lipase. Kalau enggak belum bisa.
Nah, itu proses pencernaan di duodenum. Lalu ini zat yang saya lingkari itu zat ini ya, zat yang masih bisa dicerna, warna hitam. Maltosa nanti dicerna kembali ya, ini maltosa. Kemudian lanjut lagi warna merah. Pepton juga dicerna ya. Dipeptida juga dicerna, nanti masih belum sempurna. Kemudian asam lemak sama gliserol itu sudah bisa langsung diserap. Nanti sudah dalam bentuk sederhana nanti. Ini sudah dalam bentuk sederhana. Selanjutnya pepton, maltosa, ini satu lagi maltosanya belum dilingkari. Maltosa, pepton sama dipeptida. Kalau tadi pepton udah dicerna di usus 12 jari, dipeptida sama maltosa yang belum sempurna atau belum sederhana, nanti akan dicerna di usus jejunum atau usus kosong. Ya, sini bahan bakunya maltosa ya. Di sini maltosa itu akan masuk ke bagian jejunum. Maltosa kemudian nanti akan dikeluarkan ataupun nanti akan dihasilkan yang namanya 2 molekul glukosa. Ya. 2 molekul glukosa ini merupakan zat yang sederhana. Ini sudah bisa dicerna. Maaf, sudah bisa diserap oleh tubuh. Karena enzim maltase nih, warna hijau ya, saya lupa. Maltase yang dihasilkan oleh si jejunum mampu merubah maltosa menjadi glukosa. Lalu yang terakhir dipeptida, ya. Ini dipeptida tuh protein warna merah ya. Ini saya kasih gambar juga nih, seperti ini. Di peptida yang dihasilkan di usus 12 jari ini, kemudian akan dicerna nih. Akan dicerna menjadi yang namanya asam amino. Nah, ini juga nanti sudah dalam bentuk zat sederhana. Jadi, nanti apa saja yang akan diserap oleh tubuh dalam bentuk zat sederhana di ileum, yaitu nomor 3. Ileum nomor 3, ini saya kasih keterangan aja di sini. Yang nanti akan diserap sudah dalam bentuk sederhana, yaitu glukosa dari hasil pencernaan karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah warna biru, nih, asam lemak dan gliserol. Kemudian yang ketiga warna merah adalah asam amino. Asam amino. Ya, ketiganya sudah bisa diserap oleh tubuh. Tepatnya di usus penyerapan atau ileum. Diserap tubuh. Nah, kemudian sisanya yang tidak bisa tercerna itu akan masuk ke kolon atau usus besar. Di kolon ini nanti terjadi yang namanya proses pembusukan dan penyerapan air nantinya. Ya. Penyerapan air, ini saya lambangkan tanda panah keluar. Ini artinya air diserap oleh tubuh. Air diserap. Selain terjadi penyerapan air, di kolon juga terjadi yang namanya proses pembusukan. Pembusukan dengan menggunakan bantuan bakteri. Jadi, sisa-sisa makanan itu akan dibusukkan, kemudian airnya diserap, jadilah yang namanya feses. Kemudian feses dikeluarkan lewat anus. Ya. Selesailah proses pencernaan manusia. Gitu. Yang saya lingkari di sini, ya, ini adalah zat-zat yang nanti akan diserap oleh tubuh. Itu, sampai jadi zat sederhana. Kalau air tidak perlu dicerna, karena nanti air diserap di usus besar. Gitu. Vitamin, nanti juga vitamin langsung diserap. Di mana?
di usus halus. Dari makanan yang masuk, ya, makanan mengandung amilum, protein, lemak, dan sebagainya, keluarkanlah feses. Nah, feses ini juga akan diwarnai dengan zat warna dari empedu. Makanya warna feses kurang lebih warnanya kuning ataupun coklat kekuningan. Warnanya seperti itu. Itu merupakan proses yang terjadi di dalam sistem pencernaan manusia. Nah, cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang penyakit-penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Berikut penjelasan dari saya seperti ini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab. Terima kasih. Selamat sore.